Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mikrofon. Jadi mikrofon ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk dunia audio, terutama untuk yang bergerak di bidang multimedia atau sound engineer. Jadi kita harus memahami betul mikrofon itu seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, mikrofon ini digunakan sebagai pengeras suara ya, suara manusia, suara benda atau suara apapun ketika akan direkam atau mau di loudspeaker itu harus menggunakan mikrofon. Nah, mikrofon secara teknologi sekarang sudah banyak berkembang di pasar begitu ya, tergantung dari kegunaan, kebutuhan dan sebagainya. Nah, mikrofon akan kita bahas satu persatu apa sih sebenarnya kategori, kemudian teknologinya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Ikuti terus video ini. Ini adalah beberapa pembagian dari mikrofon. Paling tidak di sini ada 3 hal penting pembagiannya. Yang pertama, mikrofon secara teknologinya, kemudian ada mikrofon secara kegunaannya, kemudian ada mikrofon secara polar patternnya atau coverage area daya tangkap suaranya. Nah, yang pertama di sini adalah teknologi, di mana teknologi ini sebenarnya banyak sekali sekarang. Ada dinamik yang ini cukup populer dan banyak digunakan, kemudian ada kondenser, kemudian ada ribbon, kemudian ada kristal, ada electret, kemudian ada yang menggunakan liquid sebagai membrannya, kemudian ada yang menggunakan fiber optik, ada laser dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 5 hal ini yang akan kita bahas satu persatu. Kemudian untuk di sisi kegunaan nanti di sini dibedakan menjadi 3 hal. Ada directional properties, ada frequency response, sama impedance tekniknya. Kemudian untuk di polar patternnya atau coverage area daya tangkap suaranya itu ada 3, ada omnidirectional, ada bidirectional, kemudian ada unidirectional. Di mana unidirectional ini masih dibagi menjadi 3 lagi, yaitu cardioid, ada supercardioid sama hypercardioid. Nah, kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari mikrofon ini. Yang pertama adalah teknologi. Nah, teknologi yang digunakan pertama adalah teknologi dinamik. Kalau kita lihat di sini seperti ini, jadi dia menggunakan membran ya, atau menggunakan coil di tengah-tengah membrannya di sini ya. Di sini adalah membrannya atau media getar suara. Jadi coil ini terletak pada tengah-tengah diafragma ini ya, yang biasanya berupa lapisan tipis ya, dan menggantung di atas magnet. Nah, karena menerima energi mekanik suara, coil ini nanti akan bergerak maju mundur atau bergetar seiring dengan adanya suara ya. Karena suara itu kan sebenarnya getaran getaran yang melalui media udara gitu ya. Magnet ini nanti akan menghasilkan energi listrik. Kemudian sebenarnya energi listrik yang dihasilkan itu cukup kecil sekali ya. Kalau ukurannya itu bisa nggak sampai volt, tapi ukurannya sangat kecil, yaitu millivolt ya. Nah, nanti energi listrik inilah nanti ya yang akan diamplifikasi ya, atau dikuatkan kembali sehingga menghasilkan suara dan bisa terdengar. Nah, ini adalah teknik mikrofon dengan teknik dinamik. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan teknologi kondenser. Kondenser mic ini menggunakan diafragma yang berlapis logam ya, yang di depan ini, yang nanti akan dialiri oleh arus listrik. Diafragma ini nanti akan bergerak maju mundur, bergetar seiring dengan datangnya sound ya, atau gelombang suara. Inilah yang menyebabkan nanti perubahan kapasitansi yang nantinya akan diubah menjadi sinyal audio di sini ya. Nah, prinsip kerjanya sebenarnya sama dengan kapasitor. Oleh karena itu orang itu sering menyebut kondenser ini sebagai mic kapasitor atau kapasitor mic gitu ya. Nah, kondenser mic ini memerlukan sebuah sirkuit elektronik ya.
ya, untuk mengubah kapasitansi menjadi arus listrik. Kondenser ini membutuhkan daya atau listrik atau power gitu ya, yang disebut dengan phantom power. Jadi kalau misalkan nanti di mixer, biasanya kalau kita lihat itu ada 48 volt begitu ya. Kalau itu tidak dinyalakan, maka mic condenser ini tidak akan bekerja gitu ya, karena membutuhkan energi listrik. Nah, ini mic ini sangat sensitif ya, biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat sensitif, seperti misalkan mau merekam suara-suara hanya dengan suara manusia yang bass atau falset begitu ya, yang suaranya sangat rendah, itu lebih baik menggunakan mic condenser ini. Ya, berbeda dengan mic yang sebelumnya yang dinamik. Kalau dinamik ini biasanya digunakan untuk mengambil suara di tengah-tengah keributan, misalkan dalam acara yang ramai begitu ya. Itu lebih baik menggunakan dynamic mic ini, karena dynamic ini tidak begitu sensitif terhadap suara-suara yang ada di sekitarnya. Jadi ini harus dekat dan agak keras suaranya nanti supaya bisa ditangkap. Nah, biasanya kalau anak-anak band kemudian atau ribut begitu ya di sekitarnya, itu biasanya menggunakan yang dinamik. Kalau untuk rekaman di studio yang membutuhkan detail suara yang sangat bagus, itu biasanya menggunakan yang kondenser. Nah, kemudian teknologi yang berikutnya adalah teknologi rebound. Ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kondenser, cuma ini bedanya koilnya itu diganti dengan membran tipis ya, membran tipis seperti ini. Nah, membran tipis ini diganti dengan pita logam yang sangat tipis ya. Pita logam yang sangat tipis yang bergetar di antara dua medan magnet. Nah, perubahan medan magnet inilah nanti yang menghasilkan energi listrik dan masuk ke output sini, atau dikuatkan lagi menggunakan trafo atau transformator. Nah, ini adalah rebound teknologi. Yang berikutnya adalah menggunakan teknologi kristal. Nah, teknologi ini menggunakan ada kristal aktif ya, yang bisa menimbulkan tegangan sendiri ketika nanti menangkap suara yang berasal dari gelombang suara yang akan direkam atau yang akan di load atau dikuatkan ya. Nah, sehingga karena kristal keramik ini sudah mengandung listrik, maka dia tidak membutuhkan satu daya tambahan dari luar nanti. Nah, ini adalah yang kristal ya. Kemudian yang berikutnya adalah elektret. Kalau elektret ini dia menggunakan kapasitor khusus ya. Dia menggunakan kapasitor khusus yang sudah memiliki tegangan listrik. Jadi kapasitor itu fungsinya dia juga bisa menyimpan tegangan listrik ya. Makanya kalau perangkat elektronik itu ada kapasitor baru mati kemudian dipegang, itu biasanya masih ada tegangan listriknya. Pada kapasitor yang dipasang ini sudah dimasukkan tegangan listrik ketika produksi awal ya, ketika pembuatan. Jadi nanti ini mirip sebuah magnet permanen ya, sehingga tidak memerlukan daya dari luar. Nah, mic condenser elektret ini biasanya dilengkapi sebuah amplifier yang digunakan untuk menguatkan. Nah, amplinya ini nanti yang membutuhkan daya supaya bisa bekerja dengan maksimal, dengan baik. Itu adalah teknologi mikrofon yang elektret. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah kegunaan. Nah, kegunaan ini adalah terkait dengan pemilihan mic sesuai dengan fungsi atau kapan kita akan menggunakan mic tersebut. Nah, paling tidak ada 3 di sini, adalah directional properties ya. Jadi directional properties ini tergantung dari situasi atau kondisi. Tentu saja penggunaan mic antara di outdoor dengan rekaman atau dengan live musik misalkan itu berbeda. Berbeda tergantung dari situasi kondisinya. Di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang bising, yang berisik begitu ya, itu tentu saja berbeda ketika kita mengambil suara-suara alam misalkan ya, suara-suara binatang, itu tentu saja berbeda. Nah, dari sini ada dibagi menjadi 3 ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah omnidirectional, di mana omnidirectional ini adalah kemampuan menangkap suaranya dengan kualitas atau coverage yang sama di setiap sisinya. Jadi semuanya nanti bisa ditangkap. Kemudian yang kedua adalah unidirectional.
di mana kemampuan menangkap suaranya itu lebih dominan pada salah satu arah saja. Nah, ini juga termasuk nanti yang kardioid, ada superkardioid sama hyperkardioid. Artinya menangkap dari salah satu sisi saja itu juga ada kekuatannya, apakah yang superkardioid atau kardioid dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di polarisasinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bidireksional. Bidireksional ini menangkap suara dari dua arah yang berlawanan. Biasanya ini digunakan ketika kita rekam atau nyanyi duet begitu ya, dengan menggunakan satu mic ditaruh di tengah, maka dia bisa merekam suara dari dua arah yang berlawanan. Itu dari sisi kegunaan dan directional properties. Dari sisi kegunaan frekuensi respon, tentu saja untuk penggunaan mic ini harus juga disesuaikan dengan sumber audio yang akan kita ambil ya, akan kita kuatkan atau kita rekam gitu ya. Jadi mikrofon frekuensi respon ini adalah ukuran kemampuan mikrofon untuk mengubah frekuensi akustik yang berbeda menjadi voltase AC ya. Nah, untuk suara manusia itu respon frekuensi mikrofon itu kan hanya mencakup kisaran 100 Hz sampai dengan 3000 Hz ya. Nah, namun untuk aplikasi di high definition atau hi-fi itu respon frekuensi mikrofon harus mencakup jangkauan yang lebih luas, yaitu 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, di gambar itu sudah ada pembagiannya. Untuk ultrasonnya, suara-suara binatang itu lebih rendah daripada 20 Hz. Kemudian untuk suara manusia itu antara 20 sampai dengan 20.000 Hz, kilohertz. Untuk ultrason, contohnya misalkan di sini untuk suara kelelawar itu antara 20.000 Hz sampai dengan 200 MHz. Inilah frekuensi respon. Mic itu disesuaikan dengan sumber yang akan diambil, kira-kira masuk di infrasound atau ultrason. Yang berikutnya impedance. Nah, impedance itu sebenarnya adalah sebuah istilah dalam elektronika yang menggabungkan dari beberapa komponen ya, kapasitansi, kemudian induktansi dan resistansi. Jadi itulah impedansi. Nah, sebenarnya teknisnya nanti kabel itu akan berpengaruh terhadap kualitas suara. Kabel itu akan berpengaruh terhadap kualitas suara. Tentu saja kabel dengan penampang atau luas penampang D1, D2 ini yang berbeda, maka dia akan berbeda juga menghasilkan induktansinya atau impedansinya. Mana yang akan kita pilih kabelnya? Maka kalau kita membeli kabel ya, semakin panjang kabelnya maka impedansinya itu juga semakin tinggi. Nah, yang baik seperti apa? Yang baik kabel itu adalah kabel yang memiliki impedansi rendah sehingga meminimalisir gangguan-gangguan misalkan noise, attenuation, kemudian dan sebagainya. Nah, itulah fungsi dari kita memilih kabel sesuai dengan impedansi. Meskipun sebenarnya tidak begitu besar pengaruhnya, namun di teknik-teknik tertentu atau di sound engineer itu perlu juga untuk memperhatikan impedansi dari sebuah kabel. Terakhir, dari sisi polarisasi atau polar pattern atau coveragenya, ini perbandingannya kira-kira seperti ini ya. Kalau kita lihat ada omnidirectional. Kalau omnidirectional itu dia bisa menangkap suara dari semua sisi yang sama, mulai dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan, atas, bawah, semuanya sama. Ini adalah omnidirectional. Kemudian yang kedua adalah unidirectional, yang ketiga adalah bidirectional. Kalau bidirectional seperti yang tadi disebutkan, dia bisa menangkap suara dari depan dan dari belakang. Nah, di unidirectional itu dibagi lagi menjadi 3 hal ini. Ada kardioid, ada hyperkardioid sama superkardioid. Unidirectional itu bisa menangkap suara dari satu sisi saja. Tetapi kalau kita lihat di sini karakter dari mic itu ada 3 yang bisa menangkap dari satu sisi. Yang pertama adalah kardioid. Jadi kardioid ini bisa menangkap dan di belakangnya itu
dia tidak bisa tertangkap suara. Kemudian ada hypercardioid, di belakangnya masih bisa suara tapi relatif lebih kecil. Kemudian ada supercardioid yang di belakangnya relatif lebih kecil daripada hypercardioid. Nah, namun demikian meskipun mic omnidirectional itu bisa menangkap dari beberapa sisi arah, bukan berarti nanti kita menggunakan mic itu bisa bolak-balik ya, depan, belakang dan sebagainya. Nggak enak dilihat. Oke, seperti itu. Ini yang polar patternnya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk karakteristik perbandingannya antara omni, kemudian ada uni dan bidirectional. Omnidirectional kalau kita lihat di sini untuk coveragenya 360 derajat ya. Kemudian untuk subcardioid ini coveragenya bisa 150 derajat, cardioid 131 derajat, supercardioid ini 115 derajat, ada hypercardioid 105 dan bidirectional ini hanya 90 derajat saja. Ya. Inilah karakteristik atau polar pattern dari sebuah mikrofon. Nah, dari sini tentu saja kita harus memperhatikan mic yang akan kita gunakan sesuai dengan teknologi kegunaan dan polar pattern ini supaya penggunaan mic ini menjadi maksimal. Mungkin orang yang belum paham mungkin bisa menggunakan mic terserah sembarang. Dia tidak memperhatikan teknologinya, dia menggunakan apa, kemudian power patternnya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan sedikit tentang mikrofon. Mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa nyoba beberapa mikrofon sesuai dengan bagian-bagian yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.